Halo sahabat, nah, ini masih kelanjutan dari video awal tentang hal positif yang terjadi di Pak Bro. Nah, di sini saya lebih ingin menyoroti apa yang terjadi di lingkungan, di pekerjaan, karena ya kembali lagi sudah setengah bulan. Ayo nih, rambut saya nyampe panjang belum cepet motong jadi saya kuncir. Ya kuncir karena berantakan ke sana sini. So, saya tertarik dengan pidatonya Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dengan cara sosialisasi ala beliau. Untuk yang kesekian kali, saya menghimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika panjenengan sayang sama keluarga di kampung, jika panjenengan semua pingin keluarga tetap sehat dan selamat, urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Kita tidak tahu siapa yang sudah terpapar. Mungkin saya, Anda, teman, atau keluarga kita. Artinya, Bapak Ibu mungkin saja sudah tertular, sudah positif corona, tapi tidak mengetahuinya. Sebab sebagian penderita memang tidak merasakan gejala. Bapak Ibu, COVID-19 ini bukan masalah sepele. Ini masalah hidup mati. Karena itu, mohon sekali lagi saya mohon, jangan bersikap meremehkan. Jangan semaunya sendiri. Ini masalah kita bersama yang harus kita selesaikan juga dengan kebersamaan. Anda berdiam di rumah, insya Allah kita semua sehat. Atau Anda nekat, kita semua terancam tidak selamat. Nah, itu tadi video dari Pak Ganjar yang membuat saya tertarik. Pak Ganjar, nyuwun sewu, videonya tak potong-potong, yang poin-poinnya kebetulan yang pingin saya tanggapi di sini. Nyuwun sewu ya Pak. Beliau coba mensosialisasikan permasalahan wabah ini untuk masyarakatnya yang mayoritas Jawa dengan cara yang Jawani. Jadi, yuk kita lebih bijak, tidak lebih banyak lagi yang terdampak dari virus ini. Karena memang sejauh yang saya tahu, ini virus ini kan memerlukan sarana berkembang biak. Jadi logika saya nih, kalau misalnya sarana berkembang biaknya sudah sudah mulai tidak bagus, dia akan cari yang baru. Jadi kalau sarana berkembang biak awal itu sudah mulai sakit atau udah ada gejala meninggal, dia pasti akan cari sarana baru. Ibarat dalam hidup kita nih, saya sebagai kepala rumah tangga di keluarga, saat tahu keadaan di satu tempat itu tidak baik dan di tempat lain ada yang lebih baik, tentunya kita akan menuju ke sana untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, mungkin ilustrasi seperti itu yang akan lebih mengena. Atau kalau dalam hidup saya itu kan, saya dari awal merantau ke Jakarta itu yang selalu mencoba berpikir terbalik dengan apa atau pola pikir atau budaya yang terjadi di negeri saya ini. Misalnya gini, ngapain sekolah? Itu yang sekolah aja juga nganggur juga. Nah itu saya balik, lah yang sekolah aja nganggur, gimana kalau nggak sekolah?
atau masalah pekerjaan. Kenapa saya bisa sampai saat ini? Itu karena pola pikir saya coba balik gitu loh. Dari apa yang lebih banyak terjadi di negeri kita ini. Misalnya begini, ngapain nyari kerja, itu aja yang nyari nggak dapet. Nah itu saya balik. Lah yang nyari aja nggak dapet, gimana yang nggak nyari? Atau saat saya mencoba jadi YouTuber, itu banyak sekali kalimat-kalimat seperti itu. Misalnya, ngapain itu kan susah jadi YouTuber, bla 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 bla. Nah saya balik, sudah mencoba aja susah, apalagi saya nggak mencoba gitu. Nah di kasus ini saya juga ingin mencoba berpikir terbalik nih, dari apa yang terjadi baik di lingkungan atau banyaknya tulisan-tulisan melalui sarana komunikasi medsos, itu yang selalu yang terjadi itu seolah kita itu takut dengan virus, takut kalau saya itu kena virus. Nah bahkan dikaitkan dengan Tuhan, banyak sekali kalimat-kalimat atau tulisan-tulisan. Kenapa harus takut virus? Kita kan punya Tuhan. Apa Pak Bro itu nggak takut, lebih takut sama virus daripada sama Tuhan? Nyampe nggak ke gereja. Nah ini ada sisi positifnya kan? Jadi baru ingat kalau lama nggak ke gereja. Tapi bukan di situ kawan. Di sini nih jauh lebih dari sekedar takut sama virus atau takut sama Tuhan. Sudah banyak ilustrasi tentang itu, seperti di Bali yang dikagetin dengan ular. Ternyata sekalipun kita punya Tuhan, begitu ada ular juga kita takut toh. Atau ilustrasi singa. Kita sedang berjalan, nah di depan tuh ada singa. Padahal kita punya kewajiban tuh harus ke depan. Kalau enggak anak istri enggak makan. Tapi apa ya kita mau lawan itu singa? Apa enggak lebih baik kita menghindar dulu, mencari tempat yang aman, nunggu si singa itu pergi, baru kita lanjutkan untuk menuju ke tempat tujuan dan sebagainya. Nah, kembali ke topik awal. Di sini saya ingin sesuatu yang beda, jadi saya balik juga. Jadi bukan kita takut, tapi yuk kita bijak. Kita itu nggak pernah tahu kalau di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada virus. Untuk pribadi saya, sebelum work from home, kan saya banyak berinteraksi dengan orang. Jadi saya sendiri nggak tahu. So, kenapa kita nggak mencoba bijak? Jadi bukan kita takut kita dapat kena dampak dari virus itu, tapi saya coba berusaha bijak. Seandainya saya nih ternyata di tubuh saya ada virus, cukup saya aja yang kena. Jangan nyampe anak saya, cucu saya, saudara saya, yang kita sayang, yang saya sayang, atau tetangga saya yang luar biasa baik harus terdampak karena virus itu. So, terlepas benar atau salah, saya juga tahu virus hanya dari sosmed. Saya akan berusaha patuh dengan anjuran pemerintah. Yuk, kita mulai dari kita. Jadi cobalah berpikir bijak. Nah, jadi kaitan antara bahasan saya kali ini dan pidato dari Pak Ganjar tadi adalah bagaimana sih kita berusaha peduli dengan sesama. Jadi bukan saya pribadi takut virus, tapi seandainya di tubuh saya ada virus, cukup saya aja yang kena, nggak perlu orang lain kena. Oke? Terima kasih sahabat. Semangat!